Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ananet. Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan saya mau doakan yang terbaik dan berterima kasih pada kalian yang sudah menonton video ini sampai habis dan juga sudah subscribe video ini. Bagi kalian yang baru datang, yang belum subscribe, tombol subscribe ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi untuk buat konten. Dan saya mau doakan yang terbaik buat kalian yang sudah menonton video ini dan subscribe video ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, saya mau doakan yang terbaik buat negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya tidak akan membahas tentang buku abad 20 ya teman-teman. Hari ini saya mau bersama abi saya. Nah, saya akan podcast dengan abi saya mengenai motivasi. Bagi abi, apa sih itu motivasi, Bi? Motivasi? Nah, menurut kamu motivasi itu apa, Mbak Ana? Bagi saya itu motivasi itu dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar ataupun tidak sadar. Tapi bagi Abi gimana? Motivasi itu kayak gimana, Bi? Ya, menurut motivasi tadi kan udah disampaikan ya sama Mbak Ana. Kalau motivasi kalau motivasi itu ya seperti itu menurut definisi yang ada di mana tadi? Tadi membaca dari mana, Mbak Ana? Di Google. Oh, di Google. Tapi secara umum motivasi itu bisa dipahami, anggap aja motivasi itu seperti dorongan diri. Jadi setiap kita atau setiap manusia punya dorongan diri, semacam seperti semangat untuk mencapai sesuatu. Nah, jadi dipastikan setiap manusia atau setiap kita semuanya, Mbak Ana, itu punya motivasi dalam dirinya. Cuma pertanyaannya, motivasi kita yang ada dalam diri ini itu motivasinya besar atau kecil, kuat atau lemah. Setiap orang itu berbeda-beda. Bahkan katanya para motivator, ya, orang sukses itu bukan sekedar pintar dalam intelektualnya, tetapi orang-orang yang sukses yang sekarang ini mereka dalam pencapaiannya yang luar biasa, mereka sukses karena mereka mempunyai motivasi yang besar. Seperti itu kira-kira, Mbak Ana. Nah, terus aku mau nanya lagi, Bi. Bagaimana cara kita menggapai cita-cita kita, Bi? Untuk menggapai cita-cita kita semuanya kan pasti punya cita-cita ya. Apalagi dalam usia remaja pasti punya cita-cita. Dan cita-cita itu sangat penting. Makanya biasanya setiap guru itu selalu tanya, apa cita-citamu? Nah, seperti itu. Jangan sampai ketika ditanya cita-citanya apa, terus berpikir panjang karena tidak punya motivasi yang kuat atas cita-citanya. Jadi setiap dari kita harus punya cita-cita. Nah, cita-cita itu harus benar-benar kuat dalam keinginan kita. Karena setiap manusia itu pastinya punya elemen psikologis dalam dirinya, Mbak Ana, untuk mencapai cita-citanya. Nggak apa-apa ya sedikit panjang ya ceritanya ya. Nggak apa-apa, Mbak Ana, kalau saya ngomong sedikit panjang ya. Ya nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kita bilang cita-cita, terus bagaimana caranya kita mencapai cita-cita, maka tidak lepas dari ilmu psikologi ya. Jadi ilmu psikologi itu banyak teorinya. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori ilmu psikologi dalam perspektif ilmu psikologi humanistik. Apa, Mbak Ana? Humanistik. Psikologi humanistik. Psikologi humanistik ini dibawa atau dicetuskan oleh yang bernama Abraham Maslow. Siapa, Mbak Ana? Abraham Maslow. Dalam teori psikologi humanistik
psikologi manusia itu digerakkan dalam 3 elemen. Digerakkan dalam 3 elemen. Kira-kira apa saja Mbak Ana 3 elemen tadi itu? Yang saya ingat, saya agak lupa ya guys, yang Iya. maaf ya. Coba Agak lupa, ingat-ingat, iya. coba ingat apa aja 3 elemen dalam Itu psikologis manusia. motivasi, Satu motivasi, terus goal, goal ya, Nah, 2 tujuan. Salah. salah, goal itu tujuan sama. Oh, Yang apa satunya ya? apa yo? Ayo inget-inget ayo. Motivasi, goal sama Belajar. bukan katanya apa? Cluenya N. And Awal kata N. nah, Bahasa Inggris dari keinginan. oh, need. Need. Oh, Jadi menurut Abraham Maslow dalam psikologi humanistik, elemen manusia dalam psikologi manusia itu terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama goal, need, dan motivation. 3 elemen ini itu enggak tersusun secara hierarki, nomor 1, nomor 2, nomor 3 enggak seperti itu, tetapi satu kesatuan dalam lingkaran. Ketiga-tiganya itu saling berkaitan, saling berpengaruh. Saling berkaitan, saling berpengaruh, yaitu need, goal, motivation, atau bisa dibalik, motivation, need, goal, atau diacak lagi bisa goal, need, motivation. Jadi saling berkaitan. Kembali pada bagaimana, ya tadi pertanyaannya bagaimana mencapai cita-cita ya. Bagaimana caranya kita mencapai cita-cita? Dalam satu usaha untuk mencapai cita-cita adalah satu proses yang sangat panjang. Satu proses dalam usaha, dalam gerak tubuh yang konsisten dan komitmen. Dari semua itu tidak lepas dari 3 elemen tadi. Ibaratnya mesinnya itu 3 elemen tadi. Oleh karena itu kita harus menghidupkan Mbak Ana 3 elemen tadi. Yang pertama, anggap aja yang pertama ya goal, tujuan. Jadi kita harus benar-benar memastikan dan menemukan goal kita itu apa, tujuan pencapaian kita itu apa. Seolah-olah kita itu sudah memastikan peta kehidupan kita ke depan. Mau jadi apa, mau seperti apa, seperti itu. Jadi harus jelas perjalanan hidup yang panjang ini, khususnya di usia bocil, usia remaja, itu harus jelas goalnya apa. Kalau sekolah mau jadi apa, kalau les mau seperti apa, mau apa dari lesnya tadi itu mau jadi seperti apa, seperti itu. Kira-kira paham Mbak Ana? Ya. Paham ya? Bagaimana maksudnya? Bisa dijelaskan menurut perspektif Mbak Ana goal tadi? Ya, kita tuh harus memiliki tujuan yang jelas gitu. Dan kita harus memiliki motivasi dan keinginan. Belum, itu kita bicara goal dulu. Oh, goal. Iya. Goal. Oh iya, goal itu kan tujuan ya. Tujuan. Jadi kita tuh harus memiliki tujuan. Nggak apa-apa ya teman-teman, tujuannya itu sudah saya kan masih SMP ya. Tapi saya sudah menentukan saya nanti mau kuliah di mana, nanti saya mau kerja apa. Nggak apa-apa dari jauh-jauh hari teman-teman. Bukan masalah gitu. Justru itu tambah baik teman-teman. Nah, itu kan. Jadi dengan goal kita akhirnya kita memastikan kira-kira apa saja ya yang harus kita usahakan. Logikanya seperti ini Mbak Ana. Semamanya sejak awal kita udah memastikan kita mau berpergian ke Bandung. Setelah kita udah memastikan berpergian ke Bandung, maka step berpikir kita yaitu kita mencari-cari informasi dan memastikan kita nanti menuju Bandung mau naik bis apa, turun di mana. Seperti itu. Jadi dari kepastian tujuan kita ya
kita akhirnya mempunyai kepastian dalam perencanaan, mau naik bis apa, nanti turun di mana dan seterusnya, bahkan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk sampai ke Bandung, itu semua dalam perencanaan, dan kita memastikan dan kita ada gerak untuk berproses menjalani itu semua pada akhirnya sampai pada tujuannya, yaitu Bandung. Itu goal, itu harus ada teman-teman ya, harus ada, harus kuat dalam diri kita. Kalau ditanya apa cita-citanya, harus dijawab dengan lugas ya, nggak boleh mikir panjang. Kalau mikir panjang, jadi itu bisa dikatakan indikasi si anak itu belum benar-benar kuat elemen goalnya dalam psikologisnya. Nah, itu harus dibenahi ya. Terus yang kedua, kita bicara elemen selanjutnya, yaitu apa tadi setelah goal? Motivation. Nah, tadi kan motivation kan didefinisikan sebagai, anggap aja semangat ya, penggerak. Nah, semangat. Jadi kita harus punya semangat ya, punya semangat. Nah, itu seperti halnya kalau kita mau bepergian ke Bandung, udah tahu nanti naik bis apa, udah punya perbekalan, tapi kan kita juga perlu energi ya, energi untuk menggerakkan diri dalam melakukan perjalanan nanti dari rumah menuju ke kemana? Kalau ke Bandung, berarti menuju ke terminal atau ke stasiun, mau naik bis atau naik kereta, seperti itu. Jadi ada energi penggeraknya, ada semangatnya, dan semangat itu yang mengikat goal kita. Jangan sampai goal kita itu goyah Mbak Ana. Nah, jangan sampai terpengaruh dengan situasi-situasi selama perjalanan hidup kita. Ibaratnya kalau kita mau ke Bandung, selama perjalanan harus konsisten, semangat tetap satu titik untuk menuju Bandung. Jangan sampai ketika kita melihat orang di sekitar kita itu ternyata tujuannya bukan ke Bandung, ternyata tujuannya itu anggap aja ke Semarang, terus kita ikut-ikutan berhenti di Semarang. Nah, itu berarti kita punya motivasi yang kuat untuk sampai pada Bandung, berarti harus kekeh. Nah, kekeh seperti Prabowo ya. Iya, apa Prabowo itu? Prabowo. Gimana kalau ceritanya Prabowo itu dalam motivasinya? Ya, Prabowo itu tidak pernah menyerah ya, walaupun sudah kalah berapa kali itu. Saya tuh belum lahir, beliau loh sudah mencalonkan diri sebagai presiden, teman-teman. Nah, itu sampai sekarang ya, teman-teman. Iya, sampai saya remaja. Buah dari motivasinya Pak Prabowo untuk menjadi presiden pantang menyerah, akhirnya Pak Prabowo benar-benar menjadi presiden saat ini. Jadi harus punya motivasi yang kuat ya teman-teman ya, nggak sekedar cita-cita tapi harus ada motivasinya. Setelah itu apa lagi Mbak Ana? Setelah motivasi, keinginan. Iya, nih keinginan. Jadi ada keinginan yang kuat juga, ada keinginan yang melatar belakangi. Maksudnya gimana? Maksudnya dari kita itu ada latar belakang keinginan, dimana oh ya nanti setelah saya menjadi orang sukses, saya ingin membagikan orang tua saya. Terus apa lagi kira-kira keinginan Mbak Ana? Saya kepingin menaikkan haji Umi dan Nabi. Nah, itu keinginan, ada nik di dalamnya. Seperti itu. Ingin memberikan kebanggaan pada keluarga besar, ingin merubah nasib dan seterusnya. Makanya nggak salah, banyak orang-orang yang sukses itu biasanya dilatar belakangi dengan kondisi perekonomian yang lemah atau ya mohon maaf, atau dari kalangan orang-orang tidak mampu. Nah, dari usaha mereka punya keinginan untuk merubah nasib, makanya dia pantang menyerah. Nah, seperti itu, karena keinginan yang kuat untuk merubah nasib, akhirnya dia benar-benar menjadi orang yang hebat dan orang yang sukses. Nah, itu dilatar belakangi atau keinginan. Nah, seperti itu kira-kiranya. Jadi Mbak Ana, kira-kira kalau seseorang ingin menjadi orang yang sukses dalam pencapaian cita-citanya, maka kita harus memastikan 3 elemen yang ada pada diri kita itu
benar-benar kuat. Apa tadi 3 elemen tadi Mbak Ana? Motivasi, Heeh, need, need. dan goal. Itu harus benar-benar di-maintain atau dipelihara apinya ya, apinya di dalam 3 elemen tadi. Kalau apinya itu besar dalam 3 elemen tadi dengan segala usaha kita, insya Allah kita tinggal tunggu waktu, pada akhirnya Mbak Ana akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Kira-kira itu Mbak Ana. Ya. Ya kira-kira gimana Mbak Ana menyimpulkan dari tadi penjelasannya? Tapi aku mau tanya, Iya. kalau nggak ada salah satunya kan ada 3 ya. Kalau punya motivasi, punya goal tapi nggak punya keinginan itu gimana Bi? Wah, itu gini, ibaratnya apa ya? Ibaratnya instalasi listrik. Ada lampu, ada kabel, ada Saklar. saklar. Kalau nggak ada salah satunya, kira-kira ruangan ini bisa terang nggak dengan cahaya lampu? Kalau nggak ada salah satunya, Saklar itu apa sih? saklar itu sih kayak nyetek power lampu tapi gitu kan loh. sekarang kan ada kayak gini Bi, lampu kan di tepuk tangan tek gini. Iya, Nyala. anggap aja seperti itu. Tapi kan pada poinnya ada beberapa elemen yang penting yang saling berkaitan. Kalau nggak ada salah satunya, maka fungsinya tidak berfungsi. Fungsinya akan tidak berfungsi. Jadi tidak bisa menghidupkan sebagaimana fungsi yang diharapkan kalau nggak ada salah satunya. Kalau ibaratnya tadi lampu, ada kabel, ada saklar. Kalau nggak ada salah satunya, maka apa yang kita harapkan ruangan ini dipenuhi dengan cahaya itu tidak bisa terjadi. Sama meneh kalau lampu nih masih ada, walaupun ada saklar, ada kabel, ya nggak bisa menyala cahayanya. Terus ada lampunya, ada bolam lampunya semuanya ya, tapi nggak ada kabelnya, cuma ada saklarnya sama lampunya ya nggak bisa. Itu satu kesatuan Mbak Ana, bukan pilihan. Jadi need apa tadi? Need, motivasi, goal. Itu satu kesatuan dalam psikologis manusia. Ibaratnya psikologis manusia itu kalau digambarkan secara fisik itu punya 3 mesin. Mesin itu ada need, goal, sama motivasi. Kalau nggak ada salah satu, mesin ini nggak bisa bergerak. Ibaratnya sepeda motor, mesinnya itu ada 3 tadi. Kalau nggak ada salah satu, sepeda motornya nggak bisa jalan. Psikologis itu hal yang penting bagi manusia. Manusia itu makhluk biologis. Ya, biologis itu secara fisik ya. Ada ada bagian-bagian tubuh dari kita ya kan, itu biologis. Kalau jantung, ada mata hidung, itu bagian biologi. Tapi ada sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu psikologis. Jadi manusia itu makhluk biologi juga makhluk psikologis. Kalau biologis itu elemennya ada jantung, ada paru-paru, ada pembuluh darah. Kalau nggak ada salah satu akan bermasalah biologisnya. Begitu juga dengan psikologis manusia. Di dalamnya menurut ilmu psikologi humanistik itu ada 3 di dalamnya, yaitu ada need, motivation, dan goal. Kalau nggak ada salah satu maka akan bermasalah psikologisnya. Kalau bermasalah psikologisnya maka akan mengganggu vitalitas atau gerak tubuhnya dalam kehidupan sosialnya. Bahkan kelamaan akan berpengaruh pada ini namanya adik patah ini. Adik patah dah ini. Kelamaan dengan gangguan psikologis akan berpengaruh dengan gangguan fisiologis. Berarti fisik mengganggu fisiknya, mengganggu biologisnya. Makanya banyak orang yang depresi akhirnya berimbas pada gangguan biologisnya, diantaranya gangguan lambung, ya, gangguan mungkin penyakit seperti halnya penyakit kanker dan seterusnya. Jadi penyakit itu terkadang diindikasi
sumbernya itu ada dua, dari virus Remote. juga Pi. dari pikiran. Remote. Remote nanti Mbak Ana, remote Mbak Ana. Nah ini ada gangguan dari adik Fatin. Ya. Mohon maaf ya, ada sedikit gangguan dari adiknya Mbak Ana, yaitu adik Fatin namanya. Gitu Mbak Ana kira-kira. Iya. Paham kira-kira. Ya. Nah, Main mungkin paham. itu mungkin bisa disimpulkan Mbak Ana. Ya, jadi manusia itu dalam sisi psikologisnya, motivasinya itu mempunyai 3 teman-teman. Jadi ini disebut dengan psikologi humanistik teman-teman. Ada 3, yaitu motivasi, need, dan goal teman-teman. Ya. Yaitu goal itu adalah tujuan kita ya Bia. Iya. Tujuan kita. Jadi kita itu mau jadi apa? Kita itu nanti kalau sudah lulus SMP mau kemana gitu lah, kita harus memiliki tujuannya teman-teman. Nah terus motivasi, jadi kita harus bersikap saya kepingin ke SMA negeri 6 ya, berarti kalian itu harus tetap itu teman-teman, fokus ke SMA negeri 6. Kalian itu dengan cara berusaha dan berdoa teman-teman, itu saja, ulang-ulang terus itu teman-teman. Nah itu insya Allah nanti bisa keterima di SMA negeri 6 teman-teman. Dan yang terakhir yaitu need, yaitu keinginan teman-teman. Nah, keinginan sama tujuan apa bedanya sih? Apa bedanya? Keinginan ya kemana yang sudah dijelaskan, antara tujuan sama need, keinginan itu yang melatar belakangi Iya. diri kita dalam satu keinginan apa, Iya. ingin membahagiakan orang tua Iya, gitu. teman-teman. Nah itu ya teman-teman, podcast singkat kita ya Bia. Iya, singkat berapa menit tadi? 21 menit. Oh. Biasanya orang podcast ini berapa jam? Oh, ya biasanya 1 jam, Iya, teman-teman. bisa 30 menit juga bisa, Iya. tergantung apa ya, materi yang diulas ya. Ya itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Mohon maaf jika kita ada salah kata atau salah perbuatan ya. Terima kasih, saya Ananet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.